Selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Aisila Habibina Isnor. Kali ini saya akan mendongeng yang pastinya seru. Dengan tema kejujuran sebagai warisan leluhur. Cerita ini diambil dari kumpulan dongeng Lampung karangan Erni Fitri Astuti yang diterbitkan oleh Intan Pariwara dengan judul Legenda Batu Menangis dan Tangan Jujur. Nah, semua, apa sudah tak sabar dengan cerita ini? Kalau sudah tak sabar, sudahkah duduk yang rapi? Sudahkah gak ngomong sendiri? Kalau sudah, ayo dimulai. Alkisah di kaki Gunung Pesagi yang diselimuti kabut putih. Tepatnya di kawasan adat Skalabrak yang diyakini sebagai tempat pertama peradaban orang Lampung. Hiduplah seorang pemuda bernama Gana. Ia bukan keturunan penyimbang atau dalam bahasa Indonesia saudagar kaya, melainkan hanya anak petani biasa yang mencari rotan dan kayu di hutan larangan adat. Ibunya, Nyai Darmi, sering berpesan, Gana, nah, harta yang paling berharga dalam keluarga kita bukanlah emas atau kain tapis. Warisan leluhur kita adalah kejujuran. Ingatlah falsafah Piil Peseng Iri yang artinya harga diri dan kehormatan harus dijaga dengan ketulusan hati. Kekayaan bisa dicuri, tapi kejujuran akan dijaga oleh langit. Pesan itu terpatri kuat dalam hati Gana. Tetangganya, seorang saudagar lada kaya raya bernama Bang Irawan, anak seorang penyimbang tua yang licik, sering menertawakannya. Ha 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 ha. Hai Gana, untuk apa susah payah ke hutan jika hasilnya hanya segenggam beras? Lihatlah aku, dengan sedikit merubah takaran nada, timbanganku terasa lebih berat dan aku mendapat untung berlipat. Gana hanya tersenyum menjawab, terima kasih Bang Irawan, tapi timbangan yang jujur sudah cukup bagiku. Hati yang tenang tak bisa ditukar dengan segenggam emas. Lebih baik aku lapar daripada membohongi leluhur. Hah, dasar anak petani, kejujuran tak bisa kau makan Gana. Suatu sore saat Gana tengah beristirahat di bawah pohon beringin besar di tepi hutan keramat, ia melihat sebuah batu yang bentuknya aneh, seperti wanita bersimpuh dengan kain tapis melilit tubuhnya. Wajahnya menengadah ke atas. Dari kedua matanya tampak dua garis basah seperti bekas air mata. Penduduk setempat menyebutnya batu menangis. Konon batu peninggalan zaman kerajaan Sriwijaya. Saat ia mendekat, dia tersandung akar pohon dan tersungkur di depan batu itu. Aduh, sakit. Saat tangannya meraba-raba tanah, ia merasakan sesuatu yang keras. Apa ini? Uang. Uang siapa ini?
Dalam hati ia berkata, "Dengan harta ini, aku tak perlu lagi bekerja keras. Aku bisa membeli sawah, rumah besar, dan kain tapis untuk ibuku." Tetapi saat tangannya hendak meraih tempayan itu, pesan ibunya bergema dalam benaknya. "Ini bukan milikku. Aku tak boleh mengambil yang bukan hakku." Gana pun memutuskan untuk duduk di samping tempayan itu, menunggu siapapun yang mencarinya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Mentari sudah mulai agak condong ke barat dan hutan mulai gelap. Terdengar suara hembusan angin dan binatang malam. Rasa takut menyelimuti. Takut. Tetapi ia tetap bertahan. Menjelang maghrib, terdengar suara seorang terengah-engah. Dari balik semak-semak keluar seorang penyimbang tua dengan pakaian yang lusuh. Wajahnya cemas dan putus asa, dan ia nampak kelelahan. "Hei, nak Gana," sapanya terbata-bata. "Apa kau melihat sebuah tempayan pusaka adat?" Gana tersenyum lega, lalu menunjuk tempayan yang ada di sampingnya. "Apakah tempayan ini, Kek?" Mata penyimbang tua itu langsung berbinar, hampir menangis. Ternyata itu adalah uang sumbangan masyarakat untuk membangun balai adat yang baru. Jika sampai hilang, ia harus kucil adat, yang artinya dikucilkan dari masyarakat karena melanggar kepercayaan. Gana dan penyimbang tua itu kembali ke balai adat. "Ayo, Kek, saya antar." Setelah mendengar cerita dari penyimbang tua itu, para tua adat memandang Gana dengan penuh takjub. "Anak muda, kau telah menjaga amanat yang tak kau ketahui pemiliknya. Kau telah mewarisi warisan leluhur kita dengan sangat baik, yaitu kejujuran. Tanpa kejujuran, semua nilai itu sia-sia." Sebagai tanda terima kasih, para tetua adat memberi Gana sebidang tanah adat dan kain tapis untuk ibunya. Gana mengelola tanah itu dengan tekun, menanam lada dan kopi yang menjadi kebanggaan rakyat Lampung. Gana selalu menerapkan nilai sakai sembayan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, siapa yang ingin seperti Gana ya? Wah, hebat sekali teman-teman yang selalu menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong, Bang Irawan di mana ya? Bang Irawan yang curang suatu hari ketahuan mencampuri ladanya dengan biji-bijian lain agar timbangannya terasa lebih berat. Para pembeli murka dan tidak ada lagi yang membeli dagangannya. Kisah Gana mulai menyebar ke seluruh pelosok Lampung. Mereka belajar bahwa kejujuran akan selalu membawa kehormatan dan harga diri yang tak ternilai. Batu menangis di hutan keramat itu pun konon tak lagi mengeluarkan air mata karena
kejujuran seorang anak manusia. Sebagai pengingat bahwa dalam budaya Lampung, orang besar bukan yang duduk di singgasana, melainkan berdiri di atas kebenaran. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan tertib. Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.